Halo semuanya, Chris Just di sini dan kali ini kita dapat mainan baru. Oke, jadi setelah kotaknya tadi dibuka, yang kotak coklatnya, ini adalah penampilan kotak dalamnya. Si Kanba Titan ini arcade stick official dari PS5, jadi bisa langsung dicolok ke PS5 tanpa perlu dongle atau apapun. Kalau kalian ingat dulu saya punya HUT, masih ada sih sampai sekarang, dan itu dia harus pakai dongle. Dan cuma kalau yang ini, alasannya saya mau beli ini ya supaya nggak ribet aja sih. Saya mau belajar arcade stick dan saya nggak mau mesti colok-colok dongle. Jadinya saya beli ini. Ini boxnya udah segede kayak PS5 beneran ini boxnya, sampai ada handle-nya. Di belakangnya bisa kita lihat fitur-fiturnya, dan juga fitur lain yang saya cari itu adalah ini, harus punya headphone jack. Jadi kalau misalnya saya kan rekaman itu pakai PS langsung ya, dan itu kadang ribet lah kalau mesti setting mic malam-malam gitu ya, pas kita baru beres kerjaan terus mau main terus ngerekam harus pakai mic lagi, mesti setting-setting, itu ribet. Jadi harapannya sih ke depannya ngerekamnya bisa pakai headphone jack aja. Oh ya, sama yang penting lagi, ini dari versi stoknya dia udah pakai Sanwa lever dan Sanwa button. Jadi buat yang mungkin mau cari referensi, Sanwa ini adalah button yang standar banget lah untuk di arcade stick. Standar dalam artian standar buat pemain pro lah gitu. Jadi ini buttonnya udah nggak perlu ganti-ganti lagi, nggak perlu ribet-ribet lagi. Dan nah, oke, ini dia si Kanba Titan dalamnya. Dan ini yang pink ini tuh saya beli tambahan bed top. Jadi ini bed top yang feel-nya kayak Korean bed top. Jadi si Sanwa ini tuh dia Japanese lever ya. Jadi bentuk bed topnya itu beda, dan sebenarnya kalau mau lebih teknikal lagi, dalamnya pun beda gitu, Korean lever dan Japanese lever. Cuma yang paling umum dipakai di arcade machine, apalagi yang di Indonesia zaman dulu, itu adalah si Sanwa button. Jadi karena saya sekalian mau nostalgia juga, jadinya saya beli pakai yang Sanwa button. Mungkin kedepannya saya ada niat mau ngemod, kalau nggak males mungkin akan beli Korean lever juga. Tapi itu nanti ntar lah, saya mau coba dulu pakai si Japanese lever, Sanwa lever ini, biar feelnya tuh mirip kayak zaman main di time zone dulu lah. Ini manual, dan ini adalah si Kanbanya. Oke. Ukurannya cukup gede sih ini. Oke. Beratnya kalau nggak salah tuh hampir 3 kilo arcade stick ini. Arcade stick. Oke, kita pinggirin dulu. Isi kotaknya udah kosong. Gila ini mantap. Oke. Mana bukaannya? Oh, di tarik. Aduh, ini gemeteran. Ini berat. Ini nggak seberat Obsidian sih. Yang paling berat itu tipenya Obsidian. Ini jadi si Kanba itu di line up PS5-nya dia ada 3 tipe. Yang Titan ini adalah yang tengah-tengahnya. Yang paling murah itu ada drone. Dan kayaknya Kanba drone itu juga salah satu arcade stick paling laku sih di Topet. Jadi itu
Kalau kalian baru yang pertama kali beli, mau coba dulu, drone itu juga recommended. Oke, ini kabelnya. Dan yang paling mahal itu Obsidian. Obsidian itu bahkan kayak dipakai sama pro player lah, pro player Tekken. Tapi mereka di mod ya, mereka nggak pakai Japanese lever, mereka pakainya Korean lever. Nah, ini Sanwa lever. Aduh, udah lama banget ini. Nggak ngerasain feel Sanwa lever lagi. Ini Sanwa button. Di baliknya ini, dia ini bedtopnya nih bisa ada easy access buat ganti gitulah. Cuma nanti kayaknya saya coba baca dulu sebentar cara ganti bedtopnya gimana. Tapi overall dia itu di tengah-tengah banget sih. Perpaduannya antara nggak enteng banget tapi nggak berat banget. Dan ini kabelnya dia nggak detachable. Jadi nyambung di sini. Dan kabel storage-nya itu cuman pakai lubang kayak gini aja nih. Jadi habis udah main tinggal dimasukin gini. Dan ini saya suka sih desainnya ini. Praktis buat kalau misalnya habis main-main di luar dan nggak terlalu berat. Oke, mantap. Nanti kita akan coba tes di PS5. Oke, setelah beres unboxing, gimana sih rasanya pakai arcade stick ini? Secara feel dulu, stick Kanba Titan ini solid banget. Gedenya pas dan stabil banget kalau buat main sambil dipangku, karena di bawahnya ada anti-slip. Kabelnya juga cukup panjang, jadi enak kalau kalian mau main misalnya di sofa di ruang tamu pakai TV yang gede. Pokoknya buat kenyamanan stick ini mantep lah. Nah, tapi gimana buat urusan feel-nya ketika main game fighting? Terutama buat main game Tekken. Pas di hari pertama saya nyoba stick ini, seperti yang kalian bisa lihat di video ini, saya masih kaku banget buat mainin arcade stick ini. Karena jujur entah udah berapa tahun saya nggak main pakai arcade stick. Alhasil ya 5 menit pertama bahkan untuk gerakan yang simple kayak nemuin down forward, ngelakuin crouch dash, dan side step itu perlu pembiasaan dulu. Movement yang kalau di pad atau di leverless mungkin cuma perlu satu sentuhan jari, di arcade stick ini jadi perlu gerakin seluruh pergelangan tangan. Bahkan buat saya ngelakuin combo basicnya Reina aja, saya perlu pembiasaan lagi. Dan gak usah ditanya untuk urusan elektrik. Saya kesulitan banget untuk melakukan jurus Electric Wind Godfist di hari pertama saya main pakai arcade stick ini lagi. Dan sebenarnya hal ini udah saya antisipasi sebelum saya beli arcade stick. Karena sebelum saya beli, saya udah nonton banyak sesepuh di dunia fighting game yang bilang kalau arcade stick itu ya emang controller yang paling sulit untuk dipelajari. Selama 2 hari, saya membiasakan diri pakai arcade stick dengan ball top yang datang dari si stick Kanbanya ini. Dan setelah 2 hari, di hari ketiga saya ganti si ball topnya pakai bat top warna pink ini yang bisa kalian lihat di sini. Dan entah karena udah terbiasa atau emang bat top itu lebih enak buat move-move di game Tekken, saya berasa lebih nyaman. Selama 3 hari saya latihan main offline mode dan main beberapa quick match. Dan di hari keempat, saya baru berani main rank match. Dan ini adalah cuplikan saya main dengan kualitas suara headset yang langsung disambung ke Kanba. Aduh, salah. Grogi. Counter hit. Oke lah. Guarantee. Pas. Cukup. Sayang
sekali. Dan ya seperti yang diduga, pertandingan pertama ini tidak berjalan mulus. Tapi kalau untuk suara rekamannya si Kanba, ini cukup oke sih, asal kalian harus setting dulu volume headset kalian. Cuma untuk suara, itu balik lagi dengan tipe headset kalian ya. Tapi jujur saya cukup puas sih sama suara yang ditangkap si Kanba ini. Di pertandingan kedua, saya ngelawan pemain Xiaoyu, dan di match ini saya udah lebih tenang, dan hasilnya permainan saya juga membaik. Manis hit smash aja lah. Kejar. Oke. Menang pertama di rank pakai arcade stick. Setelah pertandingan itu, saya dapat win streak dan dapat promotion match melawan pemain Azucena ini. Ini adalah rank match pertama saya memakai arcade stick. Grab. Retak. Guarantee hit. Dapat combo. Dapat sih insting ngejar terus di situ. Aduh, nggak nyampe. Aduh, salah. Oke. Oke, dapat tuh. Wall combo. Dia tracking dong HR-nya. Kecap nggak bisa di side step ya. Oke. Iya. Oke. Setelah pertandingan itu, saya dapat rank Raijin, dan jujur ternyata adaptasi pakai arcade stick itu tidak selama yang saya bayangkan. Setidaknya untuk rank level biru, mungkin 2-3 hari itu kalian udah bisa lah untuk basic movementnya. Cuma jujur, sampai sekarang untuk urusan Korean backdash dan wave dash, saya masih harus membiasakan ulang lagi di arcade stick Kanba Titan ini. Karena tantangan utama main di arcade stick itu, gerakan tangan kalian buat main di sisi kiri dan sisi kanan itu beda banget. Jadi makanya suka orang-orang tuh bilang kalau main Mishima pakai arcade stick itu lebih enak di sisi kanan atau di player 2. Ya, itu bener karena gerakan jari di sisi player 2 itu lebih simple buat lakuin wave dash dibandingin di player 1. Dan sebetulnya masih banyak lagi yang bisa dikulik dari si arcade stick ini. Karena arcade stick ini itu bisa kalian customize semau kalian dan tergantung dengan budget yang kalian punya. Jujur, saya sangat rekomendasi si Kanba Titan ini buat kalian yang mau nyoba arcade stick. Karena fiturnya si Kanba ini udah tergolong premium banget dan udah standar turnamen juga. Tapi untuk sekarang, sekian dulu cerita pengalaman saya sama si Kanba Titan ini. Kalau kalian suka, boleh like dan share video ini, dan boleh juga sharing. Kalian main game pakai controller apa sih sekarang? Bisa tulis di kolom komentar ya. Saya Krisya, sampai jumpa di video berikutnya.